Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali bersama kami dalam acara podcast KPP Pratama Sibolga Testimoni. Nah, pada acara Testimoni kali ini kita akan membahas mengenai proses bisnis registrasi DJP yang akan datang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kawan pajak, saat ini dalam acara Testimoni saya tidak sendiri. Dan saat ini saya ditemani oleh rekan penyuluh yaitu Bapak Roy Isnan Huta Barat. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Kak Natalin. Ya, gimana kabarnya? Kabarnya? Oh ya, kabarnya baik, Bang. Semoga Bang juga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, Kak, baik-baik saja. Oke, baik, kawan pajak sekalian, perlu kami informasikan bahwa pada saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang menjalankan reformasi perpajakan jilid 3 yang mana implementasinya akan dilaksanakan sebentar lagi, begitu ya Bang ya? Betul, Kak. Nah, reformasi perpajakan jilid ketiga ini dinamakan dengan Core Tax Administration System atau CTAS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih lanjut bagaimana sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sedang mengimplementasikan program pembaruan sistem informasi inti perpajakan saat ini. Nah, dalam program PSIAP ini, kawan pajak sekalian perlu diketahui ada banyak sekali proses bisnis yang akan dilakukan pembaruan. Salah satunya yaitu tentang proses bisnis SPT, proses bisnis tax payment account atau pembayaran, kemudian ada yang namanya proses bisnis registrasi. Nah, dalam kesempatan testimoni kali ini kita akan membahas satu proses bisnis ya Bang, yaitu proses bisnis registrasi. Nah, perlu kawan pajak ketahui bahwa proses bisnis registrasi ini merupakan proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak, yaitu dalam proses pendaftaran, kemudian pemutakhiran data, penghapusan dan juga perubahan status wajib pajak, kemudian serta menyediakan data atau profil bagi wajib pajak yang belum lengkap. Nah, baik kawan pajak sekalian, mari lebih lanjut kita bahas ya dengan Bang Roy. Kira-kira Bang Roy terkait dengan proses bisnis registrasi ini, boleh dijelasin nggak manfaatnya itu apa ya Bang, bagi kawan pajak sekalian? Baik, Kak Natalin. Jadi, sejatinya kan memang proses bisnis registrasi ini sebenarnya sudah berlangsung ya Kak ya. Cuman dengan adanya CITAS ya Cortex, pembaruan yang akan berlangsung di DJP, ada banyak proses bisnis ataupun yang mungkin wajib pajak dulu sudah mengetahui lah proses-prosesnya seperti pembayaran, pendaftaran, penagihan piutang dan sebagainya. Dengan adanya Cortex ini mau nggak mau itu harus dirubah semuanya. Jadi dalam hal proses bisnis registrasi ini ada beberapa manfaat ya, karena ada pembaruan berarti ada manfaat yang bisa kita dapatkan, yaitu pertama membantu wajib pajak untuk patuh melalui peningkatan kemudahan untuk melakukan proses bisnis registrasi, yaitu berupa pendaftaran, perubahan data dan sebagainya. Kemudian yang digunakan itu nanti kan jadi NIK ya Kak ya. Jadi penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi itu dapat memberikan kesederhanaan administrasi bagi wajib pajak dan meningkatkan integrasi data dengan pihak ketiga. Kemudian bisa juga meningkatkan validitas dan integrasi data sehingga data wajib pajak lebih lengkap, akurat, dan mutakhir. Kemudian satu lagi Kak, nggak ada lagi yang namanya NPWP cabang kan? Jadi satu NPWP itu untuk satu entitas. Jadi memudahkan administrasi perpajakan dan pengawasan yang lebih komprehensif, sekaligus memungkinkan pemusatan pelaporan dan pembayaran. Kemudian juga bisa memudahkan wajib pajak untuk berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan single digital access. Jadi semuanya itu di satu akun lah, kira-kira seperti itu Kak. Satu akun bagi wajib pajak ya, yang dapat dinikmati oleh wajib pajak tentunya. Jadi intinya manfaatnya ini semata-mata untuk memberikan kemudahan gitu ya Bang, bagi seluruh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Nah, kan tadi perubahan itu Bang, mungkin karena ada triggernya ya, ada kelemahan-kelemahan tertentu yang mungkin sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Sebenarnya apa tantangannya Bang gitu kira-kira? Yang menjadi tantangan pada saat ini yang seperti yang kita ketahui ya, kayak kita lihat saja di akun DJP online kita ini. Akun DJP ini memang sebenarnya untuk saat ini bisa dibilang sudah lumayan bagus ya Kak ya. Cuman ada beberapa keterbatasan, yaitu keterbatasan sistem dalam melakukan validasi data pendaftaran. Misalnya saja kalau kita mau merubah
data alamat kita kan harus mau nggak mau harus ke kantor dulu Harus kan ke Kak, kantor ya. nggak bisa melalui DJP online. Iya, benar. Kemudian saluran pendaftaran wajib pajak juga terbatas, ya kan Kak, Ya. karena harus ke IREK lagi, bukan ke DJP online, Iya, nggak benar. nyatu dia Iya, kan Kak. benar. Kemudian Nggak ngeling gitu ya Bang ya nggak ngeling. Kemudian ini tadi proses bisnis registrasi belum seluruhnya terintegrasi. Oke. Kemudian integritas data wajib pajak dalam sistem belum optimal Kak. Oke. Nah, seperti misalnya gini Kak, di akun DJP online ini kita nggak bisa tahu data tunggakan, semua data permohonan, Oke. dan sebagainya. Jadi dengan adanya mungkin pembaruan CITAS nanti ataupun Cortex ini, itu mudah-mudahan dapat teratasi. Oke, jadi mungkin wajib pajak kadang nggak ingat nih Bang apa yang diisi dalam SPT-nya itu, jadi sekarang ini masih kesulitan gitu ya Bang. Seperti ini Mendapatkan saja Kak. informasi, ya. Misalnya gini kan, untuk wajib pajak misalnya ya, pengusaha kena pajak, lapor di mana, misi apa, minta nomor seri di mana, Iya. bukan di satu tempat. Iya, Itu banyak bahkan aplikasi. untuk PKP saja ya kan Iya, Kak. Betul. gitu ya. Jadi kemudahan ya, ingin memberikan kemudahan tadi kuncinya Betul, gitu betul, ya Kak. Bang. Oke baik, lebih lanjut dong terkait dengan proses bisnis registrasi ini. Bagaimana itu wajib pajak bisa melakukan proses bisnis registrasi ini nanti di sistem DJP yang baru? Ya, di sistem DJP yang baru nanti kelak ya, mungkin sekarang belum launching ya Kak ya. Ya, belum Belum implementasi launching, ya. belum implementasi. Nanti kita menyediakan yang namanya portal wajib pajak, ataupun sekarang kita istilahnya bilang taxpayer portal atau TP portal. Oke. Nah, jadi itu pengganti semua laman akun online pajak lah pada intinya. Yang dinikmati Iya, WP sekarang DJP ya Bang? online, IREK, web e-faktur, E-faktur, semuanya di TP portal nanti, Oke. disatuin di satu tempat. Wah, jadi lebih sederhana ya Bang, Iya. karena wajib pajak itu cukup mengingat satu password tentunya ya Bang ya? Nah, itulah menjadi manfaat dan kelebihan TP portal juga Oke, Kak, sehingga gimana, dia kita semua akun, semua kebutuhan wajib pajak bisa terintegrasi, komprehensif, andal, dan mudah untuk diakses. Iya, itu tadi ya. Jadi Iya. kadang-kadang kita kalau ada wajib pajak berkonsultasi, lupa password Betul. Innova, lupa password Innova, lupa. DJP online gitu ya Bang. Password Sertel lupa, Sertel, Passphrase iya. lupa, semuanya lupa. Jadi saking banyaknya ini ya Betul, Bang ya Kak. aplikasi. Belum Nah, lagi pin ATM-nya kan Kak. belum lagi Evin dan segala macam. Iya. Oke. Nah, jadi Bang itu tadi di mana gitu ya? Tadi Iya. udah Bang jelasin ada portal tersendiri nanti yang akan disediakan oleh DJP untuk seluruh wajib pajak gitu. Iya. Nah, bagaimana cara wajib pajak ini Bang untuk melakukan aktivasi? Nah, Gitu. kelak ketika aplikasi TP Portal ini sudah launching ya, wajib pajak dapat melakukan aktivasi dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu, pertama daftar ya, kita buka akun TP Portalnya, kemudian daftar. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, kita cek email untuk mendapatkan password sementara. Setelah itu kita buat password baru untuk akun wajib pajak, lalu kita masuk ke alamat portal WP dengan memasukkan NIK dan password sementara tersebut. Oke. Nah, setelah itu kita buat passphrase Kak. Jadi passphrase ini kan gunanya sudah kita ketahui ya, sebagai tanda tangan digital pada dokumen perpajakan. Kemudian kita validasilah data email, nomor handphone, dan verifikasi biometrik wajah. Jadi ada sudah wajah canggih ya kayak ada biometrik wajah juga harus divalidasi. Kemudian akun portal wajib pajak sudah aktif dan dapat digunakan untuk semua aktivitas perpajakan. Oke, jadi kedepannya udah semakin online ini judulnya. Betul ya, Kak. Bang, ya. Jadi Betul. nggak harus datang ke kantor pajak Iya. terdaftar gitu Betul, ya Bang. Kak, Oke, betul. baik. Nah, jadi ngomong-ngomong masalah registrasi DJP ke depan, itu ruang lingkup proses bisnis registrasinya ini apa aja Bang? Jadi semua yang harus diregistrasi Kak, semua yang harus Oke. didaftarkan. Jadi ruang lingkup proses bisnis registrasi itu meliputi yang pertama ya jelas pendaftaran wajib pajak ya Kak ya. Oke, Nah, jadi pendaftaran wajib pajak, kemudian yang kedua pengukuhan pengusaha kena pajak. Kemudian ada juga yang namanya pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan. Ini untuk objek pajak bumi dan bangunan yang diatur apapun yang yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, kawan pajak, karena untuk perumahan dan pedesaan dan perkotaan itu kan dikelola oleh pemerintah daerah. Oke. Jadi kemudian ada juga perubahan data dan status wajib pajak yang terakhir berkaitan dengan penghapusan dan pencabutan. Oke, nah berikutnya jadi siapa aja nih Bang yang bisa menikmati atau yang bisa menggunakan proses bisnis registrasi ini tadi? Ya jelas wajib pajak Kak. Iya, wajib pajak ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, wajib pajak itu ada 3 lah ya. Sampai saat ini masih 3 jenisnya. Yang pertama itu orang pribadi. Orang pribadi ini bisa orang pribadi yang masih
hidup ya Kak ya, mohon Iya. maaf, dan juga warisan yang belum terbagi. Jadi apabila ada keluarga kita yang meninggalkan warisan dan belum terbagi, itu masih bisa didaftarkan sebagai wajib pajak ataupun subjek pajak. Kemudian wajib pajak badan seperti PT, CV, koperasi, Yayasan. perseroan perorangan, firma, yayasan, dan sebagainya. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah wajib pajak instansi pemerintah. Oke, berarti Ya. udah mencakup semua yang selama ini kita ketahui juga ya Bang Iya, ya. betul Kak. Kemudian jadi hal-hal apa nih Bang yang berkaitan? Tadi kan ada nih pendaftaran wajib pajak orang pribadi. Iya, betul Kak. Itu mencakup apa aja tuh Bang? Jadi kalau orang pribadi itu yang pasti warga negara Indonesia ya Kak ya. Ya. Dan selain warga negara Indonesia, WNA juga bisa Kak, bisa Warga daftar. negara luar ya Bang? Iya, Oke. selagi dia memang sudah memiliki NIK ataupun sudah tinggal sekian waktu lah di Indonesia, yaitu Indonesia, 183 hari lebih tinggal di Indonesia, dia bisa mendaftarkan diri sebagai Wajib subjek pajak. pajak dalam negeri ya Kak ya. Jadi warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang merupakan penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan telah tervalidasi pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau WNA yang memiliki paspor dan kartu izin tinggal dan telah tervalidasi pada data Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, orang pribadi yang demikian dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di TP Portal ya, melalui portal wajib pajak. Oke. Selain itu, salurannya bukan cuma TP Portal ya Kak, masih diberikan kesempatan juga kepada masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan diri ke kontak center. Jadi kita nanti ada istilahnya 3C ya Kak ya, Iya. klik, call, counter. Oke. Jadi bisa kita secara online sendiri mandiri, kemudian kita telepon, Ya, dan juga kemudian datang ke kantor-kantor KPP, KPP. Jadi bisa melalui kontak center, melalui pos, jasa ekspedisi. Jadi secara itu ya Kak ya, secara tidak langsung ya kita kirim-kirim aja berkas kita ke kantor pajak. Kemudian yang terakhir ini data langsung ke KPP ataupun KP2KP di mana saja. Jadi ini istilahnya borderless Kak. Borderless. Jadi kita bisa daftar ke KPP terdekat di mana saja. Jadi bukan harus sesuai dengan KTP kita atau ya, Kak, ya. domisili gitu ya. Ya. Dan tentu saja kita harus mempersiapkan yang namanya NIK, email, dan nomor HP, nomor telepon seluler. Yang aktif nih tentunya ya Bang. Ya, yang aktif karena semua aktivasi pasti dikirim ke nomor email. HP ataupun email tersebut. Benar. Nah, jadi ngomong-ngomong kapan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, jadi orang pribadi itu seharusnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP paling lama sebelum dilakukannya pembayaran, pemotongan ataupun pemungutan pajak. Benar. Misalnya katakanlah kita baru dapat pekerjaan nih, sebelum gaji kita dipotong PPh pasal 21-nya sama pemberi kerja, aktivasilah NPWP-nya, biar NIK-nya menjadi NPWP ya kan Kak, ya kira-kira seperti itu. Nah, kadang-kadang banyak pertanyaan juga nih Kak ya, istri itu gimana sih? Istri gimana? Istri kan kalau sistem perpajakan Indonesia kan menganut kepala keluarga itu suami, dan yang wajib punya NPWP itu suami. Suaminya cukup ya, cukup satu NPWP untuk satu keluarga. Data unit perpajakannya cuma di suami saja. Jadi kalau ada istri yang menjalankan hak dan kewajiban bergabung dan tidak terpisah dengan NIK suaminya, maka yang perlu diaktifasi hanya NIK suaminya sebagai NPWP ya Kak ya. Sedangkan NIK istri dan anggota keluarga lainnya didaftarkan ke dalam data unit keluarga. Istilahnya data unit keluarga ataupun DUK. Kalau bahasa Inggrisnya apa Kak? Family Tax Unit. Betul sekali Kak. Kemudian istri apabila menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dengan suami, maka NIK istri juga perlu diaktifasi sebagai NPWP. Jadi tapi bukan berarti di data unit keluarga itu dari suami dihilangkan, tidak ya Kak ya. Jadi DUK suami tetap berisi data suami, istri dan pihak lain yang menjadi tanggungannya. Sedangkan pada DUK istri hanya berisi data istrinya saja. Jadi dianggap statusnya TK0. TK0. Oke, tadi udah ngomongin masalah orang pribadi ini Bang. Nah, sekarang yang berkaitan dengan pendaftaran wajib pajak badan, gimana tuh Bang? Jadi seperti yang kita ketahui ya, yang termasuk badan itu ya ada beberapa macam Kak. Ada badan hukum, badan usaha, dan badan lainnya.
Untuk badan hukum sendiri contohnya itu perseroan terbatas, perseroan perorangan, yayasan, perkumpulan, dan koperasi. Nah, validasi NPWP-nya itu melalui sistem administrasi badan hukum ataupun SABH, Direktorat Administrasi Hukum Umum, ataupun Ditjen AHU. Jadi kalau untuk badan usaha itu contohnya adalah CV ataupun perseroan komanditer, kemudian firma, dan persekutuan perdata. Untuk divalidasinya di mana, Kak? Kalau dia badan usaha melalui sistem administrasi badan usaha, sama-sama di Ditjen AHU juga ya, Bang. Nah, kalau badan lainnya itu bisa melalui portal wajib pajak, TP portal tadi, kemudian kontak center, pos, melalui jasa ekspedisi, kemudian datang langsung ke KPP ataupun KP2KP terdekat, atau melalui saluran PJAP ya, Kak ya, penyedia jasa akun administrasi perpajakan pihak ketiga. Nah, seandainya ada permasalahan nih, jadi di Ditjen AHU nggak bisa melakukan validasi NPWP. Jadi bisa datang langsung semuanya ke kantor pajak ataupun ke kirim surat, kontak center, dan seterusnya. Jadi badan hukum dan badan usaha bisa seperti badan lainnya. Kira-kira seperti itu, Kak, pendaftarannya. Nah, berikutnya Bang, ini terkait dengan penjabaran pendaftaran WP instansi pemerintah. Ini gimana Bang penjelasannya? Nah, jadi instansi pemerintah itu adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. 3 kategori ya Bang ya? Ya, jadi pokoknya instansi yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, Kak. Jadi bisa desa, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun desa. Dan mereka bisa mendaftarkan NPWP melalui portal wajib pajak, melalui kontak center, pos, jasa ekspedisi, dan datang langsung ke KPP ataupun KP2KP terdekat. Nah, jadi kalau ini ya, kalau instansi pemerintah pusat, daerah dan desa itu kan kalau mau mendaftarkan datang langsung juga harus mempersiapkan beberapa hal ya. Jadi ada persyaratannya, Kak, biar bisa diaktifasi NPWP-nya. Jadi kalau instansi pemerintah pusat sendiri harus mempersiapkan SK mengenai penunjukan KPA, itu untuk satker pengguna APBN. Pusat ya Bang? Iya, jadi kalau BLU ya, Badan Layanan Umum, itu harus menunjukkan SK Menteri Keuangan mengenai penetapan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU. Jadi kalau instansi pemerintah daerah, bagi SKPD provinsi dari daerah atau kota harus menunjukkan SK pengangkatan sebagai kepala SKPD. Kalau PPK BLUD sama saja, Kak, tadi, tapi harus melampirkan SK penetapan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLUD ataupun Badan Layanan Umum Daerah. Kalau pemerintah desa, Kak, dia harus menyampaikan surat penunjukan kepala desa ataupun perangkat desa. Itu harus dilampirkan di permohonannya. Oke, baik, terkait dengan registrasi, poin pertama mengenai pendaftaran tadi udah dijelasin ya panjang lebar oleh Bang Roy, ada 3 kategori wajib pajak. Berikutnya ini ada yang masuk kategori registrasi juga, yaitu pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, ini gimana nih Bang penjelasan pengukuhan kena pajak ini? Jadi pengusaha kena pajak ini kaitannya dengan faktur ya, Kak ya, pembuatan faktur pajak. Kewajiban PPN. Ya, kewajiban PPN. Jadi kadang-kadang kan kita ditanyakan nih, kami mau bikin faktur, kami kan sudah punya NPWP, bisa nggak? Dalam hal ini jawabannya belum tentu bisa. Kenapa? Karena selain punya NPWP, seorang wajib pajak itu harus sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak agar bisa menerbitkan faktur. Karena kewajiban pembuatan faktur, penerbitan faktur itu hanya diberlakukan kepada wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, jadi permohonannya gimana? Jadi wajib pajak yang mengajukan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat datang langsung ya, bisa datang langsung ke Direktur Jenderal Pajak. Nah, apabila permohonan itu diterima, dan juga bisa secara online ya, Kak ya, melalui TP portal. Jadi kemudian apabila permohonan diterima, wajib pajak memperoleh yang namanya surat pengukuhan pengusaha kena pajak ataupun SKPKP. Dan diberikan akses untuk membuat faktur dan melaporkan SPT masa PPN. Nah, apabila permohonan ditolak, wajib pajak dapat memperoleh surat penolakan pengukuhan PKP. Nah, kan kalau mau mengajukan lagi ya, silahkan dilengkapi persyaratan-persyaratannya. Ya, betul, Kak. Kemudian
karena ini sudah itu ya Kak, misalnya diajukan di TP Portal, di portal wajib pajak, surat pengukuhan PKP ataupun surat penolakan pengukuhan PKP-nya itu disampaikan ke wajib pajak melalui email ataupun akun dari si wajib pajak tersebut. Yang sudah terdaftar tadi ya? Iya, jadi kan portal, surat pengukuhannya itu ada ya Kak ya, kan biasanya kita cetakkan, tapi dalam hal ini kita kirimkan langsung ke akun wajib pajak ataupun ke email terdaftarnya. Jadi bisa dibilang terjaga juga kerahasiaannya ya Bang ya? Betul Kak. Dan tadi juga kan ada yang ditolak dan ada yang diterima. Apa yang menjadi itunya, menjadi dasarnya. Nah, salah satu risiko kepatuhan wajib pajak itu adalah salah satu dari pertimbangan KPP dalam menentukan penelitian kantor ataupun penelitian lapangan. Seandainya diperlukan penelitian lapangan, ya mau nggak mau kita harus terjun ke lapangan untuk melihat apakah si wajib pajak ini permohonan pendaftaran ataupun permohonan pengukuhan PKP-nya bisa diterima atau tidak. Nah, ini yang tadi ya Kak ya, yang namanya saluran permohonannya sama seperti biasa ya. Bisa ke portal wajib pajak, ke kontak center, TPT, KPP ataupun KP2KP, borderless. Di mana saja. Oke, jadi nggak perlu khawatir bener ya Bang ya. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa jangka waktu pengukuhan ini paling lama 10 hari kerja. Ya. Oke, nah berikutnya Bang, ini terkait dengan perubahan data. Tadi kita udah bahas pendaftaran, kemudian pengukuhan pengusaha kena pajak. Terakhir itu kita mau ngomongin terkait dengan perubahan data status wajib pajak. Itu kan masih dalam lingkup proses bisnis registrasi ke depannya ya Bang. Ini pasti ada perubahan juga nih Bang tentunya. Itu gimana Bang perubahannya? Jadi kalau berkaitan dengan perubahan data dan status wajib pajak itu ada ruang lingkupnya juga ya Kak ya. Gitu. Jadi ruang lingkupnya itu bisa berupa perubahan data dan status wajib pajak, perubahan data dan status wajib pajak sendiri, kemudian perubahan data dan status PKP dan perubahan data dan status objek PBB. Kemudian penerbitan akun wajib pajak dan kode otorisasi DJP ataupun sertifikat elektronik. Kemudian pemindahan wajib pajak. Jadi dalam sub itu tadi ya, perubahan data ini ada banyak juga konsep-konsepnya ya Bang, yang mengalami perubahan yang lebih signifikan ke depannya gitu. Itu gimana Bang? Coba mulai dari perubahan data ini tadi Bang. Jadi kalau untuk perubahan data wajib pajak ini itu bisa ataupun meliputi juga perubahan data wajib pajak orang pribadi orang pribadi maksud saya, kemudian perubahan data wajib pajak badan dan instansi pemerintah, baik pemungut dan juga pemungut PPN PMSE. Kemudian perubahan data objek PBB. Kalau dia perubahan status wajib pajak itu meliputi ya perubahan status wajib pajak itu sendiri, kemudian perubahan status pemungutan dari PPN PMSE dalam negeri, kemudian perubahan status pemungutan biaya materai, perubahan status dapat ditunjuk sebagai kuasa, perubahan status pemotong atau pemungut PPh atau PPN, kemudian perubahan status lembaga keuangan pelapor ataupun non pelapor. Nah, permohonan itu dapat dilakukan di menu profil di akun TP Portal, Kak. Jadi ini bisa diakses sendiri ya atau dilakukan perubahan secara mandiri Kak. oleh wajib pajak gitu. Kemudian terkait dengan penerbitan akun ini tadi Bang, atau yang berkaitan dengan sertifikat digital ini seperti apa Bang? Jadi akun wajib pajak itu dapat digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik. Dan untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh si wajib pajak itu sendiri. Jadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan wajib pajak, itu kita membutuhkan otorisasi ataupun tanda tangan elektronik. Itu bisa dihasilkan melalui kode otoritas DJP ataupun menggunakan sertifikat elektronik PSRE. Jadi penyelenggara sertifikat elektronik bisa saja pakai yang misalnya dari BSSN ataupun yang lainnya ya. Jadi tapi kita DJP juga menyediakannya. Ini kalau boleh tahu alurnya untuk terkait dengan sertifikat elektronik ini gimana Bang? Jadi wajib pajak itu mengajukan permohonan sertifikat elektronik itu pertama ya dia harus mengisi formulir dulu ya, mengisi formulir permohonan melalui portal wajib pajak atau ke KPP dan KP2KP di mana saja. Kemudian kita misalnya diterima ya Kak ya, DJP menerbitkan verifikasi OTP dan identitas wajib pajak, itu jangka waktunya paling lama 1 hari kerja. Itu artinya sudah terima, kita langsung email ke akun sertifikatnya kita email ke akun wajib pajak ataupun
ya itu tadi Kak, mungkin kita bisa memberitahukan ke wajib pajaknya juga melalui notifikasi di email ataupun di TP portalnya sendiri. Ya. Oke, itu terkait dengan sertifikat elektronik nih. Berikutnya yang alur pemindahan wajib pajak nih Bang. Ya, jadi kadang-kadang wajib pajak juga mengajukan pindah ya Kak ya, dari administrasi satu kantor ke kantor lainnya. Jadi mendekat ke domisili ya, biasanya gitu biasanya ya Bang? seperti itu. Jadi kalau pemindahan wajib pajak itu bisa diajukan melalui portal wajib pajak, kontak center maupun TPT di KPP dan 2KP di mana saja. Oke. Kemudian langsung kita kasih surat pindah ya Kak ya, bukti penerimaan surat dan surat pindah. Kemudian DJP akan melakukan penelitian yang diproses paling lama 5 hari kerja setelah diterbitkannya BP ataupun BBPS. Oke, jadi tetap ada ini ya Bang, jangka waktu ya. Itu Kak. Nah, itu mungkin penjelasan terkait dengan alur pemindahan atau perubahan data atau status wajib pajak. Nah, yang terakhir nih Bang, mungkin masih menjadi bagian dari proses bisnis registrasi, itu terkait dengan penghapusan atau ini penghapusan NPWP tentunya ya Bang, dan juga pencabutan wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tadi atau pencabutan PKP. Mungkin ini penjelasan terakhir ini gimana Bang? Ruang lingkupnya seperti apa? Jadi untuk pencabutan pengukuhan PKP itu bisa diajukan sama ya di TP Portal ataupun datang langsung ataupun melalui surat. Jadi wajib pajak itu mengajukan formulir permohonan dan dokumen persyaratan melalui portal wajib pajak, kontak center dan ke kantor langsung. Nanti kita berikan bukti penerimaan suratnya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan. Jadi untuk pencabutan PKP ini harus diperiksa terlebih dahulu, bukan melakukan penelitian. Iya, benar-benar. Nah, adapun jangka waktunya paling lama itu adalah 6 bulan sejak penerbitan BP bukti tanda terima ya Kak ya, baru kita terbitkan surat pencabutan ataupun penolakan pencabutan, tergantung hasilnya seperti apa. Nah, langsung ke NPWP ya Kak ya. Jadi kalau untuk penghapusan NPWP sendiri sama ya alurnya, kita wajib pajak bisa mengajukan permohonannya dan dengan mengisi formulir dan dokumen persyaratan. Penghapusan itu diajukan di TP Portal Wajib Pajak, kontak center dan TPT di KPP ataupun KP2KP di mana saja. Kemudian kita proses dengan pemeriksaan juga. Jadi ada perbedaan antara wajib pajak orang pribadi dan badan mengenai jangka waktu penyelesaiannya. Penghapusan ini. Iya, betul Kak. Jadi pemeriksaan untuk penghapusan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi itu paling lama kita proses selama 6 bulan. 6 bulan. Sedangkan untuk wajib pajak badan itu paling lama 12 bulan. Sejak diterima bukti penerimaan suratnya ya Kak ya. Dianggap lengkap intinya gitu ya Bang? Iya, intinya seperti itu. Oke, baik. Demikian kawan pajak sekalian terkait dengan penjelasan proses bisnis registrasi gimana? Agak mudah diserap gitu atau terlalu ini ya? Mungkin terlalu banyak karena belum diimplementasikan. Tapi kawan pajak tentunya kedepannya akan tetap menerima informasi dari kami atau dari dapat mengambil informasi, mendapatkan informasi dari KPP terdekat dengan lokasi kawan pajak sekalian terkait dengan implementasi Citas ini nanti ke depannya. Nah, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kawan pajak sekalian dalam podcast KPP Pratama Sibolga, dan semoga perbincangan atau pembahasan kita mengenai proses bisnis registrasi ini bisa memberikan manfaat bagi kawan pajak sekalian. Untuk itu, kami mengucapkan sampai jumpa dalam acara testimoni berikutnya. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kami, yaitu Instagram @pajaksibolga dan YouTube KPP Pratama Sibolga. Kami pamit undur diri. Selamat sore. Selamat sore, kawan pajak.